teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Kali ini kita akan membacakan Nabi Hud atau kaum Ad ya teman-teman ya. Pernah nggak kamu dengar ada bangsa yang bisa memahat gunung menjadi rumah, tapi lenyap hanya karena kesombongan? Bangsa itu benar-benar ada teman-teman. Mereka disebut kaum Ad. Dan yang paling menggetarkan, Tuhan menghancurkan mereka hanya dengan angin. Kamu harus lihat di sini ceritanya, seru sekali teman-teman, sampai akhir ya teman-teman ya. Silakan. Di masa yang sangat jauh, sebelum peradaban kita berdiri, di sebuah lembah luas antara Yaman dan Oman, hiduplah sebuah bangsa yang luar biasa perkasa. Mereka adalah kaum Ad. Mereka tinggal di wilayah bernama Al-Ahqaf. Sebuah daratan yang dikelilingi oleh gunungan pasir, namun juga dihiasi kebun-kebun yang subur. Fisik mereka begitu mengagumkan, tinggi, kekar, dan sangat kuat. Dengan kekuatan itu, mereka mampu membangun istana-istana megah dari bebatuan raksasa dan menyulap tanah kering menjadi taman-taman yang indah. Kehidupan mereka sungguh makmur, bahagia, dan sejahtera. Air mengalir deras dari sumber-sumber tersembunyi, tanaman tumbuh menghijau. Dan ladang-ladang mereka selalu menghasilkan panen buah yang melimpah ruah. Mereka punya segalanya. Namun, di tengah kemegahan dan kemakmuran itu, mereka melupakan sesuatu yang paling penting. Mereka lupa bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Alih-alih bersyukur, mereka justru membuat patung-patung dari batu yang mereka beri nama Samud dan Al-Hatar. Kepada batu-batu tak bernyawa itulah mereka bersujud, kepada patung itulah mereka memohon hujan, meminta rezeki, dan mencari kebahagiaan. Mereka dengan bangga berkata, "Inilah Tuhan-Tuhan kami," patung-patung yang bisa membawa keberuntungan. Kesombongan mereka semakin menjadi-jadi, hingga Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang lelaki bernama Hud. Yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi siapa sangka, justru dari kalangan mereka sendiri, datang sosok yang akan mengguncang seluruh keyakinan mereka. Nabi Hud tumbuh di tengah-tengah mereka sebagai seorang pria yang bijaksana, berakhlak mulia, dan sangat jujur. Sejak masa mudanya, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang lembut, berbudi luhur, dan begitu disegani oleh kaumnya. Ketika Allah memerintahkannya untuk berdakwah, Nabi Hud dengan penuh keberanian mengumpulkan seluruh kaum Ad. Dengan suara yang jelas dan tenang, beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang telah menciptakan kalian, dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan memberi kalian kekuatan yang luar biasa ini." Namun, apa yang terjadi? Mereka justru tertawa terbahak-bahak. Dengan angkuh, mereka menjawab, "Apakah engkau ingin kami meninggalkan Tuhan-Tuhan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu itu, wahai Hud?" Mereka sama sekali tidak percaya. Mereka bahkan menuduh Nabi Hud gila, seorang pembohong, bahkan menganggapnya sebagai penyihir yang ingin mengacaukan tradisi mereka. Mendengar tuduhan itu, Nabi Hud tetap menjawab dengan lembut, "Aku tidak meminta upah sedikit pun atas seruanku ini. Aku hanya mengajak kalian kembali ke jalan Tuhan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan kalian." Tetapi kaum Ad semakin congkak. Mereka membusungkan dada dan berteriak, "Kami lebih kuat darimu. Kami punya kekuasaan dan kekayaan yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghancurkan kami?" Kekuatan fisik dan kemegahan dunia telah membutakan mata hati mereka. Mereka merasa tak terkalahkan, tak tersentuh oleh apapun. Namun, kekuatan bukanlah perlindungan abadi, terutama ketika manusia dengan sombongnya menolak kebenaran yang datang dari langit. Mereka tidak sadar bahwa di balik kesombongan itu, sebuah peringatan besar sedang menanti. Selama 3 tahun berturut-turut, langit seolah berhenti menangis. Tak setetes pun hujan turun di negeri Al-Ahqaf. Sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini mengering kerontang. Kebun-kebun yang subur berubah menjadi ladang tandus, dan ternak mereka mati satu persatu karena kehausan. Kelaparan mulai melanda negeri yang dulu kaya raya itu. Melihat penderitaan kaumnya, Nabi Hud kembali mengingatkan, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan kembalilah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian dan akan menambahkan kekuatan pada kekuatan kalian." Tapi sekali lagi, mereka menolak. Mereka justru mengirim utusan ke Mekah, bukan untuk memohon ampun kepada Allah,
melainkan untuk berdoa di dekat Ka'bah, agar Tuhan-Tuhan mereka menurunkan hujan. Mereka masih berpikir bahwa patung-patung itulah yang akan menolong mereka. Sungguh sebuah kesesatan yang nyata. Allah pun menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba, 3 jenis awan muncul di hadapan utusan kaum Ad, awan putih, awan merah, dan awan hitam pekat. Suara gaib dari langit bertanya, pilihlah salah satu untuk kaummu. Utusan itu, dengan bodohnya, memilih awan hitam, karena mereka pikir awan itulah yang paling banyak membawa air hujan. Kegembiraan pun meledak di negeri Al-Ahqaf saat mereka melihat gumpalan awan hitam pekat bergerak menuju lembah mereka. Mereka bersorak, inilah awan yang akan memberi kita hujan. Mereka menari dan berpesta, menyangka penderitaan mereka akan segera berakhir. Namun, Nabi Hud menatap awan itu dengan perasaan cemas. Beliau tahu, itu bukanlah awan pembawa rahmat. Bukan, kata Nabi Hud, itu bukanlah hujan. Itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan, angin yang membawa siksaan yang sangat pedih. Tapi mereka tidak peduli, mereka hanya menertawakannya, dan kemudian angin itu datang, bukan angin sepoi-sepoi, melainkan angin yang sangat dingin dan bergemuruh dahsyat. Selama 8 hari 7 malam tanpa henti, angin topan itu memorak-porandakan segalanya. Angin itu mengangkat tubuh-tubuh mereka yang perkasa, lalu membantingnya ke tanah seolah-olah mereka hanyalah tunggul pohon kurma yang lapuk. Istana-istana megah yang mereka banggakan hancur lebur, kekayaan yang mereka sombongkan sirna dalam sekejap. Bangsa yang dulu perkasa itu, kini musnah tanpa sisa, menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Hanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah. Kisah kaum Ad mengajarkan kita bahwa kekuatan, kekayaan, dan kecerdasan bukanlah apa-apa jika tidak diiringi dengan rasa syukur dan iman kepada Sang Pencipta. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Meskipun dihina dan dijek setiap hari, Nabi Hud tidak pernah membalas dengan kesabaran yang luar biasa. Beliau terus mengulang pesannya, berharap ada satu hati yang terbuka. Wahai kaumku, serunya, kembalilah kepada Allah, mohon ampunlah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian dan menambahkan kekuatan pada kekuatan kalian. Tapi mereka hanya tertawa meremehkan, omong kosong. Teriak mereka, kalau memang Tuhanmu ada, mana azab yang selalu kamu bicarakan itu? Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena gertakanmu. Mereka tidak sadar dengan kesombongan itu. Mereka telah mengunci takdir mereka sendiri, perlahan tapi pasti. Allah mulai menahan nikmatnya. Hujan berhenti turun. Langit yang biasanya biru cerah kini menjadi pertanda buruk. Tanah yang subur mulai retak dan mengeras. Ladang-ladang hijau kebanggaan mereka berubah menjadi coklat dan layu. Sungai-sungai yang mengalir deras kini hanya menyisakan kerikil kering. Hewan ternak yang gemuk mulai kurus, lalu mati satu persatu karena kehausan dan kelaparan. Bencana ini adalah tahap pertama dari azab yang dijanjikan. Sebagian kecil dari kaum Ad mulai merasa cemas. Mereka melihat langit setiap hari, berharap ada setitik awan, tapi sia-sia. Namun, para pemimpin mereka yang angkuh dengan cepat menenangkan, tenang. Kata mereka, ini hanya musim kemarau biasa yang akan segera berlalu. Jangan dengarkan kata-kata si Hud itu. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Mereka lebih percaya pada kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Angin kering yang panas terus berhembus, membawa debu yang menyesakan. Seolah-olah alam sendiri sudah muak dengan kesombongan mereka. Dalam keputusasaan, bukannya bertaubat, mereka malah semakin giat berdoa kepada berhala-berhala mereka. Mereka mempersembahkan kurban, memohon agar hujan diturunkan, dan suatu hari, doa mereka seolah terjawab dari kejauhan. Mereka melihat segumpal awan hitam pekat yang sangat besar bergerak mendekati lembah mereka. Wajah-wajah yang tadinya muram kini berseri-seri, mereka bersorak-sorai, menari-nari dengan gembira. Lihat, Tuhan kita mendengar doa kita. Itulah awan hujan yang akan menyelamatkan ladang dan ternak kita. Hud salah besar. Di tengah euforia itu, suara Nabi Hud terdengar tegas, memecah kegembiraan mereka. Beliau menunjuk ke arah awan hitam itu dengan tatapan nyeri. Celakalah kalian. Itu bukanlah awan rahmat yang kalian harapkan. Serunya, itu adalah awan yang membawa angin topan dahsyat. Itulah azab pedih yang kalian minta dan kalian tantang untuk disegerakan. Kaum Ad terdiam sejenak, menatap Nabi Hud, lalu kembali tertawa. Mereka menganggapnya sudah gila.
Mereka tidak tahu bahwa tawa itu adalah tawa terakhir mereka. Dan saat itulah bumi mulai berguncang, langit seakan berteriak, dan segalanya akan segera berkata, "Kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu, dan kami sama sekali tidak akan beriman kepadamu." Mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab yang dijanjikannya, jika ia memang benar-benar seorang utusan Tuhan. Kesombongan mereka telah membutakan mata hati mereka dari kebenaran yang begitu jelas. Mereka merasa kekuatan dan peradaban mereka akan melindungi mereka dari apapun. Setelah penolakan yang terus-menerus, Allah pun menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Awalnya, Allah menahan hujan selama 3 tahun. Tanah yang subur menjadi kering kerontang, hewan ternak mati, dan sumber air mulai menyusut. Kehidupan mereka yang penuh kemewahan perlahan berubah menjadi penderitaan, namun bukannya sadar dan bertaubat, mereka justru semakin ingkar. Suatu hari, mereka melihat gumpalan awan hitam besar bergerak menuju lembah-lembah mereka. Dengan gembira, mereka berseru, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan untuk kita." Mereka mengira penderitaan mereka akan segera berakhir, padahal itu bukanlah awan pembawa rahmat, melainkan awan yang membawa azab yang sangat pedih. Awan itu berubah menjadi badai dahsyat yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Angin berputar seperti monster raksasa, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Angin itu begitu dingin dan kencang, menghancurkan rumah-rumah batu mereka yang kokoh seolah-olah hanya tumpukan pasir. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya, dan segala yang dilewatinya hancur lebur. Selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti, badai itu mengamuk dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh-tubuh besar kaum Ad yang dulu mereka banggakan, kini beterbangan tak berdaya seperti daun-daun kering atau tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Tanah yang dulu hijau dan subur kini menjadi padang pasir tandus yang sunyi. Kaum Ad, bangsa yang perkasa dan sombong itu lenyap tanpa sisa, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman yang selamat, karena mereka telah berlindung di tempat yang aman atas perintah Allah. Mereka yang dulu menertawakan kebenaran dan mengejek utusan Tuhan, kini menjadi pelajaran abadi bagi seluruh dunia. Gunung dan padang pasir menjadi saksi bisu betapa kesombongan dapat menghancurkan sebuah peradaban yang paling kuat sekalipun. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8 yang artinya, "Dan adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang Allah menimpakannya kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk." Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam bahwa kekuatan, kekayaan, keahlian, dan semua keindahan dunia ini tidak berarti apa-apa bila hati kita jauh dari Tuhan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, sedangkan rasa syukur dan rendah hati adalah kunci keselamatan. Semoga kita tidak menjadi seperti kaum Ad yang menolak nasihat, melupakan sumber nikmat, dan lupa untuk bersyukur. Mari kita tutup perenungan kita hari ini dengan sebuah doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa rendah hati. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu dan selalu mengingat-Mu di kala senang maupun susah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan angkun. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak